jangan menawarkan ke tempat seperti itu terlebih dahulu. Itu pasti akan dibeli. Sebenarnya sih bukan tidak bisa ya, karena malu. Beberapa tingkatan penjual di pasar ya. Kemudian untuk pengemasan jamur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Muryanto Harvest. Di video kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara untuk memasarkan jamur tiram. Video ini kita buat khususnya untuk pemula yang baru memulai budidaya jamur tiram. Karena apa? Karena rata-rata mitra yang membeli backlog ke kami itu pasti akan bertanya bagaimana cara memasarkannya, Mas, bagaimana kita ini mau menjualnya kemana. Pasti rata-rata semua bertanya seperti itu. Nah, untuk itu kita buat video ini supaya video ini nanti bisa menjadi referensi teman-teman bagaimana cara untuk memasarkan jamur tiram. Untuk itu saksikan video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Barangkali ini nanti bisa menjadi referensi teman-teman untuk kedepannya nanti bagaimana teman-teman bisa memasarkan jamur tiram di pasar dengan mudah. Sebelum itu, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan komen. Saya sangat berterima kasih pada teman-teman yang telah melakukan dukungannya kepada channel kita supaya channel kita semakin berkembang. Nah, untuk teman-teman yang baru mulai budidaya itu pasti akan mengalami fase ya, saat pertama kali jamur itu tumbuh itu pasti akan dibeli oleh tetangga-tetangga sekitar ataupun dijual ke tetangga sekitar. Dan ketika teman-teman mengalami fase tersebut, teman-teman jangan sampai merasa lengah ya, karena disitulah nanti saatnya teman-teman itu mencari penjual yang sebenarnya ya. Kalau teman-teman menjual ke tetangga itu nanti jangka waktunya akan paling seminggu ataupun 2 minggu. Itu tetangga teman-teman itu pasti akan bosan, dan setelah itu teman-teman akan bingung kemana menjualnya. Nah, maka itu kita sarankan ketika kalian menjual jamur ke tetangga-tetangga, disitulah kalian saatnya mencari penjual yang sebenarnya ke pasar ataupun kemana ya. Untuk saran saya, kalau kalian yang baru memulai usaha dengan skala kecil, itu jangan memasarkan ke warung-warung olahan terlebih dahulu ataupun ke crispy ya, gorengan crispy seperti itu, jamur crispy itu jangan menawarkan ke tempat seperti itu terlebih dahulu. Karena apa? Karena penjual seperti itu sudah memasukkan jamur tiram ke menu bakunya ya, itu sudah memasukkannya. Jadi setiap hari dia akan mengolah itu yang namanya jamur. Nah, sedangkan teman-teman di sini dengan skala kecil yang baru memulai usaha itu pasti akan mengalami yang namanya pasang surut panen jamur, dan itu tidak akan stabil teman-teman. Saya pastikan tidak akan stabil. Ketika kalian mengalami surut panen jamur, kalian akan kesusahan untuk menyuplai mereka, dan akhirnya akhirnya akan terputus hubungan antara kalian dan penjual ya. Saran saya seperti itu. Lah, baiknya gimana? Baiknya teman-teman itu menjual ke pasar terlebih dahulu. Nah, teman-teman menjual ke pasar ataupun menawarkan ke penjual sayur keliling ya, penjual sayur keliling. Untuk penjual sayur keliling itu kapasitasnya itu lumayan ya. Kalau teman-teman di sini budidaya 1000 backlog, saya kira penjual sayur itu mampu untuk menampungnya. Karena dia biasanya dilempar lagi ke
penjual yang lainnya di pasar ya, atau ke teman-temannya, biasanya seperti itu. Nah, opsi yang kedua itu teman-teman menjualnya ke pasar. Teman-teman menjualnya ke pasar. Banyak sekali dari teman-teman petani yang menyarankan jangan menjual ke pasar terlebih dahulu. Kalau menurut saya seharusnya teman-teman ini menjual ke pasar terlebih dahulu. Menurut saya seperti itu. Karena apa? Dengan kapasitas kalian yang kecil itu, meskipun maksudnya gini, kalau biasa ada penjual yang membawa 20 kilo per hari dari petani lain, kalau misalkan teman-teman menawarkan ke penjual tersebut, misalkan teman-teman ini bawa 3 kilo, itu pasti akan dibeli, karena 3 kilo itu bagi mereka tidak ada apa-apanya. Nah, meskipun kalian nanti mengalami penurunan panen, semisal kalian tidak menyetorkan jamur ke penjual tersebut selama 3 hari ataupun 5 hari, dan dia pun tidak akan merasa tidak akan merasa dirugikan, karena dia sudah punya petani yang lain yang lebih besar, teman-teman. Jadi menurut saya seperti itu. Ini akan lebih memudahkan teman-teman di situ untuk mensurvei pasar juga, bagaimana harga di pasar, bagaimana potensi pasar tersebut. Untuk pembudidaya baru itu sangat saya sarankan sekali untuk menjual ke pasar ya, karena kita akan lebih mengerti pasar nantinya. Nah, untuk teman-teman yang belum terbiasa menjual ke pasar, ataupun biasanya tidak bisa, sebenarnya sih bukan tidak bisa ya, karena malu, lebih banyaknya sih malu ya, terus dia alasan tidak bisa. Nah, itu saya sarankan itu jangan malu, teman-teman. Karena apa? Yang namanya kita menjual itu mengalami penolakan itu sudah biasa. Kita menawarkan ke 10 orang, yang mau 1 orang itu sudah biasa ya. Jadi kalau kalian itu baru menawar ke 3 orang terus ditolak, terus merasa malu ya, di luar sana penjual dengan penolakan yang tingkat penolakannya lebih tinggi itu banyak gitu. Maksud saya di sini tuh, sepengalaman saya menjual jamur ke pasar itu cenderung lebih mudah, teman-teman, daripada menjualkan barang-barang yang lain ya. Karena apa? Karena jamur itu lebih banyak langkanya ketimbang bludaknya, ketimbang overnya. Paling mentok jamur itu over di pasar itu 3 atau 4 hari itu sudah paling mentok. Selebihnya itu pasar itu kekurangan untuk yang namanya jamur. Jadi teman-teman di sini jangan takut. Itu hanya seperti semacam mental block ya. Kalau teman-teman di sini mau melangkah sekali saja, itu saya rasa itu sudah akan terbuka yang namanya jalan ya. Setelah teman-teman di sini menyiapkan diri teman-teman sendiri, mental teman-teman sendiri, memberanikan diri untuk menjual ke pasar, ini yang harus dipersiapkan apa? Yang harus dipersiapkan adalah kualitas dari jamur teman-teman. Jadi di sini teman-teman harus tahu yang namanya kualitas jamur baik itu seperti apa, yang kualitas buruk itu seperti apa. Nah, ketika teman-teman di sini sudah membawa barang yang berkualitas, ini biasanya nanti akan ada saja penjual yang menurunkan ngenyak ya yang enggak menghina ya, kayak barang kayak gini kok
dijual. Maido. Itu apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia nggak tahu ya. Ngenyek, menghina ya. Pasti ada saja penjual yang seperti itu ya. Itu sudah saya alami sendiri. Tapi asalkan teman-teman di sini yakin dengan barang teman-teman ini kualitasnya bagus, jamur putih, tidak basah. Dan saya sarankan itu untuk akar dari jamur ataupun bonggol itu dipotong saja teman-teman ya. Karena banyak sekali yang jual jamur itu kok akarnya nggak dipotong. Nggak tahu itu buat apa ya. Kemudian setelah menyiapkan mental teman-teman untuk memberanikan diri menjual ke pasar, lalu barang disiapkan, kemudian disitulah teman-teman mulai menawarkan ke pasar. Teman-teman di situ akan dihadapkan dengan penjual-penjual pasar. Di situ banyak sekali. Pasti di situ teman-teman akan bingung. Di situ teman-teman akan bingung, saya ini mau jual ke penjual yang mana. Jadi di situ bebas teman-teman. Teman-teman mau menjual ke penjual yang mana. Nah, rata-rata yang mau menjualkan jamur kalian itu ada beberapa penjual biasanya. Yang pertama itu penjual yang sudah membawa ataupun menjual jamur sebelumnya. Jadi di situ teman-teman ke pasar, di situ ada penjual yang sudah jualan jamur. Di situ teman-teman bisa menjual, menawarkan jamurnya ke penjual tersebut. Jadi di sini sebelumnya, tapi saya sarankan sebelumnya teman-teman di sini sudah melakukan survei pasar terlebih dahulu ya. Sebelum melakukan penjualan ke pasar sudah melakukan survei harga terlebih dahulu. Saya sarankan seperti itu. Setelah teman-teman jualan nanti, teman-teman coba tawarkan ke penjual yang sudah menjual jamur. Kalau tidak mau, teman-teman bisa menawarkan ke penjual yang menjual sayuran, teman-teman. Nah, ini penjual sayuran itu rata-rata dia mau menjualkan jamur teman-teman. Nah, untuk penjual sayuran di situ rata-rata dia mau teman-teman. Penjual sayuran yang di lapak-lapak itu loh, yang di lapak-lapak seperti itu. Nah, yang harus dipahami lagi di sini itu ada beberapa ada beberapa tingkatan penjual di pasar ya. Di situ ada yang namanya pengepul, di situ ada yang namanya pengecer, di situ ada yang namanya pengecernya lagi. Jadi inilah keuntungan, saya rasa inilah keuntungan pembudidaya pemula ya, karena dia masih mempunyai barang ataupun jamur sedikit. Jadi dia itu bisa menawarkan ke penjual yang mana saja. Nah, kalau teman-teman di sini mau harga lebih tinggi, saya sarankan teman-teman menjual ke yang pengecer. Kalau teman-teman di sini masih bingung, di sini misalkan ada pengepul, nanti dia itu akan jual lagi teman-teman. Dia akan jual lagi ke penjual yang mengecer. Jadi pengecer itu nanti dibungkusi, jamur itu nanti akan dibungkusi per on ya, 200 gram ataupun 100 gram, jadi 2 on atau 1 on, nanti dia itu dibungkusi, lalu dia akan jual lagi ke penjual keliling, yang pakai sepeda motor itu biasanya, penjual sayur keliling itu. Penjual sayur keliling itu baru dipasarkan ke konsumen. Jadi rantainya itu sangat panjang sekali untuk jamur. Jadi teman-teman di sini mau menyasar ke pasar yang mana itu terserah. Nah, saya sarankan untuk teman-teman yang baru memulai itu jual aja ke yang pengecer, jangan ke pengepul. Karena kalau ke pengepul
nanti teman-teman akan dihargai dengan harga murah, karena dia terbiasa membeli dengan harga murah dengan kapasitas yang besar. Nah, kalau teman-teman di sini menjual ke pengecer, teman-teman bisa mendapatkan harga yang agak tinggi. Misalkan ke pengepul itu 15.000, ke pengecer itu mungkin bisa 16.000. Jadi seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau jual ke yang penjual sepeda motor atau penjual sayur etek itu saya sarankan jangan, teman-teman. Tapi kalau kalian mau ya nggak apa-apa, karena itu sangat memakan waktu sekali, sangat memakan waktu. Teman-teman di situ akan standby di situ dan menawarkan ke penjual-penjual sayur keliling. Jadi itu akan memakan waktu. Jadi teman-teman akan membuka lapak di situ. Nah, kemudian untuk pengemasan jamur, ini yang biasanya teman-teman bingung. Pengemasan jamur di sini itu teman-teman bebas ya. Kalau misalkan mau curah, itu saya sarankan pakai plastik laundry itu ya, pakai plastik laundry yang kecil aja, dibungkusi 2 kilo 2 kilo, jangan yang besar-besar. Kalau teman-teman di sini sudah petani besar ya nggak masalah. Kenapa kok dibungkusi 2 kilo atau sekilo? Karena di situ kalian belum tahu kapasitas penjual itu seberapa. Saya sarankan teman-teman dibungkusi 1 kilo atau 2 kilo 2 kilo dulu, nanti baru kalian tawarkan ya, dibungkus pakai plastik laundry, dikasih koran atasnya ya, agar uapnya itu tidak kembali ke jamur dan mudah busuk. Nah, setelah teman-teman pasarkan di situ, nanti akan tahu permintaan pasar itu packingnya itu seperti apa. Kalau misalkan di situ penjual ada yang minta, "Mas, dibungkusi kecil-kecil dong, apa yang on-onan gitu." Nah, itu terserah kalian. Kalau misalkan kalian sanggup ya nggak masalah. Biasanya di situ akan ada perbedaan harga di situ. Tentu kalian akan mendapatkan harga yang lebih tinggi kalau misalkan dibungkusi. Itu terserah. Nah, untuk awal-awal saya sarankan kalian bawa curah itu 2 kilo ataupun 1 kilo, dibungkusi 2 kilonan atau 1 kilonan. Ataupun kalian mau langsung dibungkusi 100 graman ataupun 1 onan atau 2 onan, ya nggak masalah. Itu malah bagus menurut saya ya. Tapi jangan sampai kalian itu membungkus jamur sekali langsung 5 kilo ya. Saya sarankan jangan. Untuk yang awal-awal ya, ini saya sarankan jangan kalian bungkus curah itu 5 kilo langsung untuk yang pemula ya. Karena apa? Kalian belum tahu kapasitas penjual, karena di sini konteksnya kalian baru mulai ke pasar, baru mau menjual ya. Kalian belum tahu kapasitas penjual itu berapa. Takutnya apa? Kalau kalian langsung bungkus 5 kilo, ada penjual yang cuma mau 2 kilo, 3 kilo. Jadi seperti itu. Intinya di sini kalian bawa jamur ke pasar, kalian bungkusi 1 kilo atau 2 kilo, ataupun kalian bungkusi pek-pekan kecil, nggak masalah. Kalian tahu kualitas jamur kalian seperti apa. Harusnya kalian bawa kualitas yang bagus, karena itu memudahkan untuk menjual, dan ketahanan sendiri dia akan lebih tahan lama. Kemudian kalau misalkan kalian itu menawarkan ke penjual satu itu ditolak, satu lagi ditolak, ya jangan nyerah teman-teman. Di situ akan ada penjual-penjual lainnya. Itu sudah biasa ya, itu sudah sangat biasa. Bahkan sampai saat ini pun setiap saya menambah kumbung, itu pasti akan mencari penjual baru, dan itu akan saya tawarkan lagi satu persatu ke pasar keliling itu, seperti itu. Dan itu biasa, ditolak itu biasa teman-teman. Jadi jangan malu ya, jangan malu. Itu biasanya malu itu yang baru memulai.
Tapi kalau kalian sudah terbiasa nanti akan lancar ya, akan dimudahkan nanti. Nah, setelah teman-teman di situ mendapatkan penjual ataupun sudah mendapatkan pengepul, itu teman-teman di situ akan dihadapkan dengan yang namanya sistem pembayaran ya. Nah, itu di situ terserah teman-teman. Tapi untuk di sini saya sarankan teman-teman cari yang cash saja ya, cari penjual yang mau nerima cash saja, mau membeli secara cash. Karena apa? Karena untuk kita yang baru mulai usaha, uang cash itu sangat diperlukan ya. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini terpaksa memberikan tempo ataupun bayarnya itu, Mas bayarnya besok aja ya, kalau sekalian ngasih jamur lagi, biasanya seperti itu. Ya itu nggak masalah, asal di sini penjualnya itu sportif dan amanah di situ, dan jangan terlalu banyak memberikan tempo terhadap penjual ataupun pengepul. Saya sarankan seperti itu ya, dikasih nggak masalah, tapi ada batasannya. Kalian bisa mengira-ngira sendiri berapa batasannya ya. Mungkin itu saja video dari saya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang baru memulai budidaya jamur. Semoga jamurnya panen dengan melimpah dan bisa terjual semua habis. Apabila merasa video ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan subscribe, like, dan komen. Apabila merasa video ini kurang bermanfaat untuk teman-teman, silahkan subscribe juga, like, dan komen, dan silahkan cari video kami yang lain yang bermanfaat untuk teman-teman. Saya Dwi Muryanto, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.